Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Pangestu Maulana, NRP 111740021 dari Prodi MB semester 6 kelas A. Nah, tahun pelajaran yaitu 2020. Kali ini akan membahas alat dan teknik pengukuran performansi kualitas. Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu diagram kontrol rata-rata X, diagram kontrol rentang R, check sheet, Pareto chart, histogram, dan diagram pencar. Diagram kontrol rata-rata. Langkah-langkah membuat diagram ini yaitu memilih 20 sampel, di mana setiap sampel terdiri dari 5 data secara acak. Menghitung rata-rata dari setiap sampel, menghitung rentang R, yaitu R sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Yang keempat, menghitung jumlah dan rata-rata dari seluruh rata-rata setiap sampel. Menghitung jumlah dan rata-rata dari seluruh rentang sampel, menghitung simpangan baku dari setiap sampel, menentukan nilai sentral, menentukan nilai BKA, yaitu BKA sama dengan sentral ditambah A2 dikali rata-rata setiap sampel. Menentukan nilai BKB dengan rumus BKB sama dengan sentral dikurangi A dikali rata-rata setiap sampel. Nah, data ini adalah data yang saya ambil secara acak dari data Excel yang ada pada penugasan di Classroom. Sini data yang telah dimasukkan sebagai berikut. Yaitu kita menentukan X bar, yaitu jumlah rata-rata dibagi N sampel. Jumlah rata-rata adalah 841. Jumlah rata-rata dibagi 20 sama dengan 42,05. R bar yaitu jumlah rentan dibagi N sampel, yaitu jumlah rentan 883 dibagi 20 sama dengan 44,15. Sedangkan untuk BKA-nya yaitu didapati A2 untuk N sama dengan 5 sama dengan 0,577. Di sini 0,577 dapat kita lihat pada tabel koefisien peta kendali. Menghasilkan BKA yaitu 67,524,5246. Sedangkan BKB yaitu 16,5755. Ini yaitu diagram X-nya. Kesimpulannya yaitu semua titik overtime masih berada dalam daerah yang dibatasi oleh BKA dan BKB. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebijakan overtime masih dalam apa yang telah ditentukan. Diagram kontrol rentang R. Langkah-langkahnya yaitu memilih 20 sampel, di mana setiap sampel terdiri dari 5 data secara acak. Dari langkah-langkah 1 sampai 7 ini, langkah-langkahnya sama seperti menentukan diagram rata-rata. Tapi yang membedakan itu dengan menentukan nilai BKA dan BKB. BKA sama dengan D4 dikali rata-rata seluruh rentang setiap sampel, sedangkan BKB D3 dikalikan rata-rata seluruh rentang setiap sampel. Sini data yang saya ambil juga sama dengan data rata-rata sebelumnya. Yang membedakan adalah nanti nilai hasil BKA dan BKB-nya. Untuk BKA-nya sendiri yaitu D4 dikalikan R bar. Di sini D4 dilihat dari D4 sama dengan 5, dilihat dari tabel koefisien peta kendali adalah 2,114. Sedangkan untuk BKB-nya yaitu D3, N sama dengan 5 adalah 0. Maka untuk BKA-nya sama dengan menghasilkan 93,331, dengan BKB-nya sama dengan 0. Ini diagram R-nya. Simpulan diagram R yaitu diagram R di atas menunjukkan bahwa dispersi overtime masih berada dalam kontrol. Selanjutnya itu check sheet. Nah, check sheet ini kita pada soal kita disuruh membuat permisalan pada sebuah jenis cacat pada barang ataupun jasa. Di sini saya mengambil jenis cacat yaitu bodi pecah, rantai kendor, baut kendor, klakson mati, aki tekor, speedometer mati, busi rusak, oli bocor, lampu mati,
ban tidak lurus. Dengan bulan Januari sampai Agustus. Kesimpulannya itu, berdasarkan tabel sebelumnya, telah didapat jenis-jenis kecacatan dari bulan Januari sampai Agustus. Data yang telah dikumpulkan dan dicatat dalam check sheet dapat dianalisis dengan masukkan data tersebut ke dalam grafik Pareto, histogram, dan lain-lain. Selanjutnya, karena check sheet juga mencantumkan faktor waktu, dapat menjadikan histori suatu kejadian. Check sheet paling sering digunakan dalam tahap PDCA, yaitu Plan, Do, Checks, dan Act. Yang selanjutnya itu diagram Pareto. Diagram Pareto ini jenis-jenis cacatnya kita ambil dari pada check sheet sebelumnya, yaitu seperti berikut, dan mendapatkan jumlah seperti berikut. Yang tertinggi yaitu besi rusak 76. Langkah-langkah mengerjakan Pareto yaitu mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti dan penyebab kejadian, yang selanjutnya membuat catatan frekuensi pada lembar periksa, membuat daftar masalah sesuai dengan urutan frekuensi kejadian dari yang tertinggi sampai yang terendah. Menghitung persentase dari frekuensi dengan cara membagi jumlah percacat dengan total cacat keseluruhan dikalikan 100%. Yang selanjutnya menghitung persentase kumulatif dari persentase frekuensi. Menggambar frekuensi dalam bentuk grafik batang, menggambar persentase kumulatif dalam bentuk garis, menganalisis Pareto charts, dan yang terakhir itu mengambil tindakan berdasarkan prioritas kejadian. Nah, di sini telah kita hitung yaitu jenis cacat yang paling besar yaitu besi rusak sejumlah 76 dan yang paling sedikit yaitu speedometer mati dan klakson mati sebesar 10. Dengan jumlah presentase besi rusak yaitu 16% dan speedometer mati dan klakson mati masing-masing sebanyak 2%. Berikut adalah diagram Pareto yang telah diolah. Kesimpulannya itu diagram Pareto tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor dominan terjadinya kecacatan dalam merakit sepeda motor merek Aussie 1000cc adalah busi rusak, yaitu sebesar 16%. Busi adalah suatu suku cadang yang dipasang pada mesin pembakaran dengan ujung elektrode pada ruang pembakaran. Busi ini merupakan hal yang terpenting bagi pembakaran elektromagnetik. Jika busi mengalami masalah, maka sepeda motor tidak dapat dikendarai dengan nyaman. Hal ini dapat dilihat dengan jelas. Jika busi mengalami masalah, maka part-part lain pun juga mengikuti busi tersebut, sehingga part-part yang lain juga bisa rusak. Data histogram. Data histogram ini diambil juga dari Excel dalam penugasan yang ada pada Google Classroom. Langkah-langkah pengerjaan histogram yaitu menentukan nilai data yang memiliki nilai terbesar yaitu Xmax, menentukan data yang memiliki nilai terkecil yaitu Xmin, menentukan rentang data yaitu Xmax dikurangi Xmin, menentukan banyaknya interval dengan rumus 1 tambah 3,3 log n dan n sama dengan banyaknya data. Menentukan panjang interval yaitu rentang data dibagi dengan banyak interval. Yang keenam, membuat tabel batas kelas berdasarkan rentang data dan banyak interval. Menghitung banyaknya frekuensi pada data berdasarkan batas kelas, membuat histogram berdasarkan tabel batas kelas dan frekuensi. Implementasi rumus pada data histogram yaitu data terbesar Xmax sebesar 79, data terkecil Xmin sama dengan 10, sedangkan rentang datanya yaitu 79 dikurangi 10 sebanyak 60 sama dengan 69. Banyaknya interval yaitu 1 ditambah 3,3 log 80 sama dengan 7,3. Maka hal ini bisa dibulatkan menjadi 7. Dan menghitung panjang interval yaitu rentang data dibagi banyak interval dapat dihasilkan yaitu 9,5 dan dibulatkan menjadi 10. Berikut ada tabel batas kelas dan frekuensi. Batas kelas 10 sampai 19 yaitu menghasilkan
frekuensi 9. 20 sampai 29 menghasilkan 10. 30 sampai 39 menghasilkan 11. 40 sampai 49 menghasilkan 16. 50 sampai 59 menghasilkan 11. 60 sampai 69 menghasilkan 10. 70 sampai 79 sebanyak 13. Nah, berikut diagram batang untuk data histogram. Mendapati yang paling tertinggi yaitu 40 sampai 49 sebanyak 14. Kesimpulannya itu berdasarkan histogram sebelumnya tampak bahwa data mempunyai kecenderungan di 40 sampai 49 sebanyak 16 data dan yang paling rendah yaitu 10 sampai 19 sebanyak 9 data. Nanti itu diagram pencar. Diagram pencar ini data yang kita ambil itu dari Excel yang ada pada penugasan di Google Classroom. Langkah-langkah pengerjaan diagram pencar yaitu mengumpulkan independen X dan dependen Y. Akan lebih baik jika data lebih dari 30. Membuat sumbu vertikal Y untuk data dependen, menentukan sumbu horizontal X untuk data independen, melakukan penebalan data atau data plotting, dan yang terakhir yaitu memberikan penjelasan. Nah, diagram pencar ini kita buat pada Excel cukup sederhana saja dengan mengklik atau memblok seluruh data yang ada di diagram pencar tersebut. Kemudian kita pilih model diagram, yaitu pada model tersebut ada juga yang nama diagram pencar seperti seperti pada slide ini. Nah, maka kita klik model diagram tersebut, maka otomatis akan keluar seperti yang ada pada slide ini. Sumbu X yaitu N produksi, sedangkan sumbu Y dependen yaitu menit lembur. Kesimpulannya itu, berdasarkan diagram pencar sebelumnya dapat disimpulkan bahwa N produksi dengan menit lembur tidak ada korelasi karena nilai R mendekati 0. Dan bentuk grafik diagram scatter atau diagram pencar ini juga menunjukkan bahwa titik-titiknya menggambarkan korelasi lemah, sehingga tidak ada korelasi yang kuat antara dua variabel X dan Y. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah dari presentasi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.